Pertanyaan untuk orang berikutnya. Pertanyaan untuk orang sana. Jika delta H reaksi sama dengan min 150, maka reaksi tersebut bersifat apa? Eh? Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat lagi postingan-postingan menarik yang ada di internet. Dan kita akan membahas dari aspek sainsnya. Let's go! Oh, angin tornado puting beliung. Oh. Oke, udah hilang. Oke. Ini ngapain malah jadi mengendali udara? Oh. Dan hilang si tornado mininya, teman-teman, ketika sampai sini. Kalian pernah ngelihat kejadian ini secara langsung nggak? Dulu aku pas SD, jujur aja juga pernah, teman-teman. Sama juga yang dirasain di sini, kayaknya semua SD pernah ngerasain angin kayak gini nggak sih? Aku termasuk yang pernah, teman-teman. Coba absen yang pernah lihat juga kayak gini. Dan ini memang ada kaitannya dengan mekanisme bagaimana angin tornado mini ini bisa terbentuk. Jadi istilahnya untuk fenomena seperti ini biasanya disebut dengan dust devil. Nah, dan dust devil ini meskipun bentuknya adalah berupa pusaran angin ya, teman-teman, tapi karakteristiknya sebenarnya berbeda dengan angin tornado atau angin puting beliung. Mekanisme terbentuknya dust devil di sini perlu sebuah permukaan yang cukup luas, yang permukaan ini dalam kondisi yang panas. Makanya dust devil ini lebih seringnya adalah terbentuk ketika siang hari sangat terik dan pada permukaan yang cukup luas. Misalnya tadi di lapangan sekolah. Kondisi permukaan yang panas ini akan mengakibatkan udara yang ada di atasnya ini akan terpanaskan. Dan udara yang panas ini dia akan bergerak naik ke atas, teman-teman. Kemudian ketika udaranya naik ke atas, maka udara yang ada di sekitarnya yang masih dingin, dia akan bergerak mengisi ruang yang ditinggalkan oleh si udara panas ini, teman-teman. Kemudian udara yang mengisi ini lama-kelamaan pun akan menjadi hangat dan akan jadi panas lagi, dia naik ke atas. Nah, kondisi ini akan terus berulang dan jika saja kondisinya entah bagaimana bisa pas, maka di sini kemudian akan muncul putaran yang putaran ini akan terus menguat seiring dengan proses perpindahan udara ini akan terus terjadi, teman-teman. Apakah dust devil atau angin tornado mini ini bisa jadi angin tornado yang besar? Ini tidak ya, teman-teman, karena mekanisme yang terjadi sangat-sangat berbeda. Angin tornado atau angin puting beliung terbentuknya bukan dari permukaan tanah, tapi terbentuknya adalah dari area awan. Jadi ketika ada perbedaan tekanan di awan yang cukup besar, kemudian mengakibatkan putaran, dan di situ kemudian terbentuklah tornado atau angin puting beliung. Apa ya jadinya kalau gue rebus pop mie pakai bensin selama 24 jam? Apakah minyak bakal meleleh atau mungkin masih bisa dimakan? Ayo kita lakuin. Pertama, Sebentar. Ini mau ngapain coba? Ngerebus pop mie pakai bensin. Banyak yang harus dibahas di sini kayaknya. ini gue udah siapin pop mie-nya dulu. Kita buka pop mie-nya. Dan ini dia cairan yang paling mematikan, bensin. Langsung aja kita tuangin bensin di dalam pop mie-nya. Kira-kira bakal gimana ya? Dan tiba-tiba pop mie-nya gak tahu kenapa langsung bocor, cuy. Oke. Iya. Dan ternyata ini karena bensinnya, guys. Jadi wadah pop mie-nya gak bisa nahan dan langsung meleleh, cuy. Ini juga prediksi gue, cok. Wah, parah. Gila. Lu lihat aja tuh seberantakan apa meja gua. Eksperimen kali ini emang bener-bener gagal total, cuy. Di next video kita bakal ganti aja wadahnya. Kalau rame sih baru lanjut. Apa ya? Oke. Ngerendam pop mie pakai bensin itu udah aneh ya, teman-teman. Dan niatan ini justru udah langsung terhentikan karena ketika bensinnya dimasukin, bisa kita lihat di sini ternyata wadah styrofoamnya si pop mie-nya ternyata langsung hancur. Lebih tepatnya di sini yang terjadi adalah styrofoamnya di sini larut pada bensin. Kok bisa? Jadi bensin dan styrofoam dia sama-sama termasuk dalam kategori senyawa hidrokarbon. Artinya senyawanya itu terdiri dari unsur karbon dan hidrogen.
Dan secara kimia, struktur keduanya hampir mirip sebenarnya. Dan dari struktur yang mirip antara keduanya ini, sifatnya mereka akan saling melarutkan. Lebih spesifik lagi, styrofoam sendiri sebenarnya dia adalah udara kosong yang terperangkap di dalam plastik yang lemah. Jadi ketika saling bersentuhan, molekul bensin bisa menyusup masuk dan memutus ikatan antar molekul dari penyusun styrofoam. Sehingga material plastiknya langsung melunak dan larut ke dalam bensin. Dan catatan penting, nggak semua plastik itu akan larut dalam bensin ya teman-teman. Kalian bisa lihat aja misalnya jerigen atau botol plastik air minum itu kalau diisi bensin juga mereka nggak larut. Karena pada dasarnya sifat plastiknya berbeda. Kalau pada styrofoam tadi, plastiknya memang adalah ikatan plastik yang lemah. Sementara kalau pada jerigen, pada botol air minum, plastiknya lebih kuat ikatannya. Lagi motong kertas tapi nggak sengaja ngebelah atom. Siapa dulu yang pernah mikir kayak gini, teman-teman? Dulu aku juga pernah mikir kayak gitu. Jadi by the way, sebagai konteks ya, jadi kalau di bahasa Jawa, area Jawa Tengah ya, atom itu artinya adalah benda plastik, teman-teman. Makanya dulu pas ketika pelajaran SD kayaknya ya, ada pelajaran kalau benda itu tersusun dari atom. Ya aku mikirnya benda itu tersusun dari ya atom, bahan plastik. Jadi aku mencoba untuk memotong-motong bahan plastik ini sampai sekecil-kecilnya untuk mendapatkan si atomnya itu, teman-teman. Tapi meskipun ya nggak berhasil karena atom sendiri adalah benda yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Lagi pula, kita nggak mungkin bisa memotong atom pakai gunting, pakai peso ya, teman-teman. Karena peso atau gunting itu sendiri, dia juga tersusun dari atom yang ukurannya juga sangat lebar, sehingga nggak bisa kita membelah atom pakai gunting, pakai peso. Cara untuk bisa membelah atom umumnya itu adalah dengan ditembakin neutron, teman-teman. Jadi ketika suatu atom, inti atom ditembaki dengan neutron, ini akan membuat inti atomnya tidak stabil. Dan kemudian karena ketidakstabilan ini, inti atomnya nanti akan membelah. Di dalam proses pembelahan atom ini akan ada energi besar yang dilepaskan sesuai dengan formula E sama dengan MC kuadrat. Jadi ada sebagian massa yang berubah menjadi energi yang sangat besar, yang mana konsep inilah yang kemudian menjadi inti dari tenaga nuklir, termasuk juga yang digunakan dalam bom nuklir atau bom atom. Ketoprak viral, oke. Canggih amat. Sebentar. Kita perhatikan lagi. Oke. Kalau lurus nggak bisa. Jadi caranya canggih banget ini penjualnya. Kok bisa? Bisa karena penjualnya ini menerapkan aspek fisika. Kata kuncinya adalah inersia, yaitu bahwa setiap benda akan cenderung untuk mempertahankan kondisi gerak atau kondisi diamnya. Nah, dalam konteks penjual ketoprak ini, yang mereka lakukan adalah ketopraknya ini mereka miringin dulu sebentar, tapi mereka miringinnya ini dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga memang ketika dimiringin harusnya kan nasinya, ketopraknya, lontongnya, kerupuk-kerupuknya ini kan jatuh ke bawah ya teman-teman pada longsor ke sini. Tapi karena dia melakukannya dengan sangat cepat, di sini belum sempet si ketopraknya ini longsor, dia udah balikin ke kondisi semula. Sehingga jadilah di sini ketopraknya bisa tetap ada di dalam piringnya. Set. Butuh latihan ini, butuh latihan. Dan juga sebenarnya kalau mau potensi tumpahnya ini lebih kecil, bisa juga ditambah dari sisi gerakan tangannya, teman-teman. Jadi ketika tangannya ini belokin si piring, tangan ini tuh sambil gerak agak memutar, sehingga dari sini nanti ketika miring,
juga akan muncul gaya sentrifugal. Yang ini juga akan menahan makanannya tetap berada di piring, teman-teman. Aku sih bisa jelasin ya, tapi melakukannya kayaknya aku juga nggak bisa. Ditunggu tukang bakso sama tukang sotonya. Iya juga ya. Kalau sebenarnya bisa-bisa juga untuk bakso dan soto, tapi berhubung bakso dan soto itu cairannya cenderung goyang-goyang ya, setelah balik akan cenderung tumpah, teman-teman. Tapi sebenarnya harusnya kalau mangkok bakso biasanya lebih kecil nggak sih sama piring biasa? Mungkin harusnya bisa lewat biasa. Bukti rupiah melemah adalah hoax. Yang bilang rupiah melemah nih, lihat. Rupiah gua bisa ngangkat botol tuh. Lah, di rumahku malah bisa angkat galon. Galon loh bang, nih. Rupiah kuat. Iya. Purbaya harus melihat ini. Udah makin stres ini orang-orang Indonesia ternyata ya. Di rumahku rupiah bisa angkat derajat bang. Nah kalau ini bener ini, ada benernya ini. Oke, balik. Fokus lagi. Kok bisa sih uang yang kemudian digulung dia bisa kuat untuk menahan beban yang lebih berat, seperti di sini tadi botol, kemudian di sini juga ngangkat galon. Kok bisa? Kata kuncinya adalah distribusi gaya yang lebih merata. Jadi ketika dia dibentuknya sebagai lingkaran, maka di sini bebannya akan terdistribusi secara lebih merata, teman-teman. Jadi masing-masing di sini akan mendapatkan beban. Dan masing-masing sisi yang saling berseberangan, mereka pun nanti akan saling menguatkan. Jadi ibaratnya sisi bagian sini, ini ketika misalnya dia nggak kuat, akan ditopang oleh sisi di seberangnya, teman-teman. Nah, distribusi gaya yang lebih merata inilah yang kemudian membuat kertas yang digulung ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ketika dia cuman lembaran aja. Ketika streamer tes siapa yang lebih cepat, cahaya atau suara? Oke. What is faster, sound or light? Suara atau Sound. Light might have got you. Light by, might have got- like, a little yeah, bit, like by a yeah, little bit. okay, Yeah, okay. it's about a little bit. Ta. Ta. Astagfirullah, stres. Ta. On your mark, get set, go. Sound. That time, sound. Kita coba teman-teman. Flash mana? Oke. 1, 2, 3. Ha! Cepat mana teman-teman? Cepat mana? Ha! Stres. Ini mah yang diukur bukan kecepatan suara dan cahaya, tapi kecepatan ngomong dan refleks di tangan. Mana yang lebih cepat antara cahaya dan suara? Yang lebih cepat jelas cahaya ya teman-teman, karena cahaya sendiri dia kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sementara kalau suara sendiri kecepatannya adalah kisaran di 300-an meter per detik, teman-teman. Dan salah satu cara untuk membuktikan kalau cahaya ini lebih cepat bisa kita lihat pada fenomena petir. Ketika terjadi petir, kilatan cahaya dan suaranya ini terjadi secara bersamaan. Tapi kita yang berada cukup jauh dari petir ini akan bisa melihat kalau cahayanya akan terlihat terlebih dahulu, udah kelihatan kilatannya, sementara suaranya nanti akan menyusul, teman-teman. Yang artinya dari sini kita bisa menyimpulkan kalau suara kecepatannya lebih rendah daripada cahaya. Pertanyaan untuk orang berikutnya. Pertanyaan untuk orang sama. Jika delta H reaksi sama dengan min 150, maka reaksi tersebut bersifat apa? Enggak umum ini pertanyaannya. Biasanya kalau konten-konten kayak gini yang seru-seruan ya. Jika delta H reaksi bernilai negatif 150, maka reaksi tersebut bersifat apa? Pertanyaan bagus ini. Ini pelajaran fisika kimia lah ya. Jika delta H reaksi sama dengan negatif 150, artinya reaksi eksoterm, pelepasan kalor. Koreksi guys kalau salah. Iya, betul kurang lebihnya.
Jadi delta H reaksi konteksnya di sini adalah artinya ini adalah nilai entalpi, teman-teman. Nilai entalpi menunjukkan total energi di dalam suatu sistem, di mana ketika nilai total energinya ini menjadi negatif, artinya ada energi yang keluar. Nah, energi yang keluar ini akan menjadi panas, artinya reaksinya ini bersifat eksoterm. Sementara itu, kalau total energi dalam sistem ini bertambah, artinya delta H reaksinya ini adalah positif, artinya reaksi ini akan menarik kalor masuk ke dalam, yang ini masuk dalam kategori endotherm. Begitu kira-kira, teman-teman. Bagus ini pertanyaannya. Dan ya, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Sepertinya cukup menarik untuk pembahasan kali ini. Nah, kalau kalian nemu postingan-postingan yang menarik di internet, silahkan tag aja akun sosial mediaku @fajrulfx_. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Atau bisa juga kalian kirimkan lewat Discord. Oke, demikian. Terima kasih.